warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lestari, nomor NPM 21144600125 dari kelas A321 kelompok 8 akan presentasikan makalah kami yang berjudul Implementasi Pancasila UUD 1950. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini adalah secara etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata panca dan sila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti batu, sendi atau dasar. Kata sila juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu, sendi atau dasar, atau juga dapat berarti 5 tingkah laku yang baik. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan oleh segenap warga negara. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya masyarakat yang berbudi pekerti luhur dan memiliki sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penjelasan tersebut sedikitnya sudah dapat mengungkapkan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila yang untuk menciptakan negara yang baik. Maka dari itu, makalah ini dibuat bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi Pancasila UUD 1950. Hal ini berguna agar masyarakat dapat memahami pentingnya implementasi Pancasila guna menghindari masalah antar warga negara dan terciptanya negara yang aman dan sejahtera. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah 1. Bagaimana pemaknaan Pancasila. 2. Apa saja keunggulan atau kelebihan pada implementasi Pancasila di UUD 1950. 3. Apa saja kendala atau kekurangan pada implementasi Pancasila di UUD 1950. Dan yang keempat adalah keteladanan apa yang dapat diambil di peristiwa implementasi Pancasila. Agar makalah ini memiliki signifikan yang jelas, maka kami perlu untuk membuat dan mencantumkan tujuan dari makalah ini, yaitu 1. Untuk mengetahui pemaknaan Pancasila. 2. Mengetahui keunggulan atau kelebihan pada implementasi Pancasila di UUD 1950. 3. Untuk mengetahui kendala atau kekurangan pada implementasi Pancasila di UUD 1950. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui keteladanan yang dapat diambil di peristiwa implementasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Mubarak dari kelas A321 kelompok 8. Akan menjelaskan kajian teori dari implementasi Pancasila UUD 1950. Pancasila adalah ideologi terbuka yang bersifat khas dan orisinil. Kelima sila dalam Pancasila ini memang bersifat universal sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak gagasan dan orisinilitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideologi negara. Kedudukan Pancasila di Indonesia sudah jelas, yakni sebagai dasar negara, pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, tentu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan hasil kristalisasi dan kebenarannya sudah diakui, sehingga menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Tak hanya itu, nilai yang menjadi pandangan hidup sepenuhnya harus senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar makna yang terkandung dalam Pancasila dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pada Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan.
Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Pada periode UUDS 1950 di tahun 1950 sampai 1959, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Ideologi liberal adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang tidak terikat, dicirikan oleh kebebasan berpikir untuk para individu. Hal tersebut dapat dilihat sila ketiga yang mendapatkan tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemerintah revolusioner Republik Indonesia, dan perjuangan rakyat semesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dan penerapan Pancasila, sila keempat, yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan dengan cara voting. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu pada 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-undang dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kajian teori dari implementasi Pancasila UUD S 1950. Pemaknaan Pancasila. Pada era ini, negara Indonesia masih dalam susunan peralihan di masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka di mana masih dalam masa pencarian bentuk penerapan Pancasila. Pemaknaan Pancasila di era ini pun belum terimplikasi dengan benar, masih ada pertentangan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Walaupun pada periode ini Pancasila juga digunakan sebagai dasar negara, namun hanya saja penerapan lebih diarahkan seperti ideologi liberal. B. Keunggulan atau kelebihan implementasi Pancasila pada UUD S 1950. Berdasarkan ideologi yang dianut pada era tersebut, yaitu ideologi liberal. Negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara. Pokok-pokok ideologi liberal menurut Sukarnan 1981 adalah A. Percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta. B. Percaya terhadap persamaan dasar semua manusia. C. Memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. D. Pemerintah dilakukan dengan persetujuan yang diperintah. E. Pemerintah berlandaskan hukum. F. Meningkatkan individu. G. Negara adalah alat. H. Menolak dogmatisme. Jadi keunggulan implementasi Pancasila pada UUD 1950 adalah setiap masyarakat mendapatkan terjaminnya kebebasan individu, baik berpendapat dan beragama, dapat secara bersama-sama mengatur negara, dan dalam bidang politik demokrasi berjalan dengan baik karena terlaksana pemilu. C. Kendala atau kekurangan implementasi Pancasila pada UUD S 1950. Kendala atau kekurangan yang terjadi di implementasi Pancasila UUD S 1950 adalah munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusion Republik Indonesia (PRRI), dan perjuangan rakyat semesta
di mana pemberontakan ini bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI yang tentunya bertentangan dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang berarti masyarakat harus menjaga keutuhan NKRI dan tidak melaksanakan musyawarah mufakat untuk mendapatkan keputusan yang adil. Dari menyimak pembahasan tersebut, maka makalah ini memiliki kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional. Pancasila dijadikan pedoman dalam hal bertingkah laku dan perilaku yang baik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada periode UUDS 1950 masih berada pada Orde Lama dan menggunakan ideologi liberal, di mana masa peralihan dari masyarakat jajahan ke masyarakat merdeka yang membuat mereka berada di masa pencarian bentuk penerapan Pancasila yang benar. Ideologi liberal secara umum, liberalisme menciptakan suatu masyarakat yang terikat, dicirikan oleh kebebasan berpikir untuk para individu, sehingga terjadinya pertentangan nilai-nilai Pancasila seperti adanya pemberontakan di suatu wilayah dengan tujuan membebaskan diri dari NKRI atau mendirikan negara sendiri, dan lunturnya nilai musyawarah mufakat. Oleh karena itu, makalah ini dibuat bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi Pancasila UUD 1950, di mana masih kurang dalam implementasi nilai Pancasila yang benar. Hal ini berguna agar masyarakat dapat memahami pentingnya implementasi Pancasila guna menghindari masalah antar warga negara dan terciptanya negara yang aman dan